Shalom Bapak Ibu, teman-teman, senang kita bergabung kembali dalam pendalaman Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matius. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan menarik pernikahan dan perceraian Matius 19 ayat 1 sampai 15. Waktu dan tempat silakan Pak Mak. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, kita kembali berjumpa dan sekarang kita sampai di Matius 19 ayat 1 sampai 15 ya. Seperti biasa kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Mari Pak Ferry silakan kita baca. Matius 19 ayat 1 sampai 15. Ayat 1. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ayat 3. Lalu datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5. Kelihatannya agak freeze ya. Dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka, lalu berangkat dari situ. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di sini melihat bahwa di ayat 19 dikatakan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Jadi kita tahu ya, kalau di kitab Matius, pelayanan Yesus itu sebagian besar di daerah Galilea. Nazaret asalnya Tuhan Yesus ya, ketika dia masih kecil itu di Galilea. Kemudian dia melayani sebagian besar di kota Kapernaum yang ada di Galilea. Tetapi sekarang Yesus sudah bergerak meninggalkan Galilea menuju Yerusalem. Nah, ini Yerusalem. Dan dari Galilea Tuhan Yesus mengambil jalan ke Perea. Jadi yang namanya seberang Sungai Yordan itu daerah Perea di sini. Ya, kemudian Tuhan Yesus akan mengambil jalan ke daerah Yudea dan masuk ke Yerusalem di sini. Daerah Perea ini juga dikuasai oleh Herodes Antipas, yaitu penguasa Galilea. Jadi Romawi memberikan daerah Perea kepada Herodes Antipas juga ya. Sementara Yudea dikuasai oleh Gubernur Pilatus. Penduduk daerah Perea ini sebagian besar Yahudi, dan disinilah letak benteng Macherus, yaitu tempat Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes Antipas. Di sini Yesus sudah meninggalkan Galilea dan tidak kembali lagi ya dalam pelayanannya, karena puncak pelayanan Yesus adalah penyalibannya di
Yerusalem. Di ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Sekalipun Yesus sebagian besar melayani di Galilea, reputasinya sudah terdengar sampai ke Perea, sehingga orang banyak datang untuk mendengarkan dia dan mencari kesembuhan. Jadi banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, mendengarkan ajarannya, mencari kesembuhan. Dan di sini dikatakan ia pun menyembuhkan mereka. Artinya Yesus mengajar dan membuat bukti kebenaran yang disampaikannya itu melalui mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah bukti bahwa dia adalah siapa yang dikatakannya, yaitu Mesias, anak Allah. Tetapi di ayat 3, apa yang terjadi? Dikatakan, datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Oh, jadi mereka datang sengaja ya, mau mencobai Tuhan Yesus. Memang dalam perjalanannya, Yesus selalu berjumpa dengan para pemuka agama yang suka mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Oh, itu perdebatan yang memang sedang berlangsung di zaman itu, Bapak Ibu, di kalangan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu memang sedang memperdebatkan hal ini dan mereka berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan tersebut. Di sini ada dua mazhab di kalangan Farisi, dua-duanya Farisi ya, yaitu mazhab Syamai dan mazhab Hillel. Dua-duanya Farisi, jadi ini bukan Farisi dan Saduki. Kalau mazhab Hillel itu lebih progresif, lebih liberal, mazhab Syamai itu lebih konservatif. Mereka berdebat tentang hukum perceraian yang ada di Ulangan 24 ayat 1. Ulangan 24 ayat 1. Pak Ferry bisa bacakan Ulangan 24 ayat 1. Ulangan 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya ia tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangannya perempuan itu sesudah itu. Ya, mungkin koneksinya kurang bagus. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Masalahnya kata tidak senonoh itu diperdebatkan. Ya, dalam bahasa aslinya erva. Apa artinya tidak senonoh? Kalau Syamai mengatakan yang namanya erva, tidak senonoh itu perzinaan. Jadi kalau perempuan itu melakukan perzinaan baru boleh diceraikan. Sementara Hillel, mazhab Hillel berkata, yang namanya tidak senonoh itu segala hal yang membuat suami tidak suka lagi kepada istrinya. Misalnya istrinya membuat masakan gosong, atau bahkan jika suaminya menemukan wanita yang lebih cantik pun dia sudah tidak suka lagi dengan istrinya, boleh diceraikan. Ini hal-hal yang remeh. Dan kita lihat tulisan ini dalam Mishnah, ya, tulisan para rabi. Di sini contohnya di Mishnah Gitin 9 ayat 10. Ya, saya bacakan apa kata mereka, perdebatan mereka. Beit Shammai berkata, seseorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dia menemukan istrinya terlibat dalam hubungan terlarang. Devah Eva, artinya dia berzina atau dicurigai berzina. Ulangan 24 ayat 1, dia pakai ayat ini. Tetapi Beit Hillel berkata, dia boleh menceraikan istrinya bahkan untuk hal-hal remeh, seperti karena dia membuat masakan gosong atau terlalu asin. Karena dikatakan, ini ngambil Ulangan 24 ayat 1 juga, sebab didapatinya yang tidak menyenangkan padanya. Jadi tidak senonoh itu diterjemahkan tidak menyenangkan. Artinya dia menemukan segala bentuk kekurangan padanya. Rabi Akiva berkata, dia boleh menceraikan istrinya bahkan jika dia menemukan perempuan lain yang lebih cantik daripadanya dan ingin menikahinya. Karena di ayat itu dikatakan kemudian ia tidak lagi menyukai perempuan itu. Ulangan 24 ayat 1. Nah, ini memang perdebatan yang
terjadi di zaman itu, Bapak Ibu. Tapi apa kata Yesus? Coba kita lihat ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Nah, kok begitu jawab Yesus? Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ini cara yang sering digunakan oleh para rabi di zaman itu. Ya, jadi kalau rabi ditanya, dia akan jawab dengan pertanyaan lagi. Jadi Yesus tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Mana yang betul, Hillel atau Syamai? Enggak, Yesus enggak menjawab itu. Tetapi Yesus kembali kepada hakikat pendirian lembaga pernikahan, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Jadi Yesus mengutip Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi apa maksud Yesus dalam hakikat pernikahan? Ya, biasa ini disampaikan di bimbingan pranikah. 1, pernikahan itu prakarsa Allah, bukan prakarsa manusia. Allah lah yang menginginkan manusia itu menikah. Ya, itu yang pertama. Kedua, pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah. Jadi dua-duanya gambar Allah. Mereka dua-duanya gambar Allah setara. Jadi bukan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Ya. Dan yang ketiga, pernikahan itu monogami, artinya satu orang laki-laki dengan satu orang istri. Lalu di ayat 5, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini sebetulnya kutipan dari Kejadian 2 ayat 24. Jadi Tuhan Yesus langsung mengutip dari Kejadian 2 ayat 24. Berarti yang dikatakan oleh Yesus adalah Allah merancang pernikahan sebagai lembaga yang mengikat seorang laki-laki, ya, bukan seorang suami, itu salah saya ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan, seorang suami dan seorang istri dalam ikatan permanen seumur hidup. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kata Yesus. Dan kita teringat pada apa yang dikatakan di Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Jadi apa arti Maleakhi 2 ayat 16 yang dikatakan Tuhan membenci perceraian? Perceraian itu pengkhianatan terhadap perjanjian yang berlaku seumur hidup yang tadi dikatakan dan dikutip oleh Tuhan Yesus dari Kejadian 2 ayat 24. Itulah sebabnya Allah membenci perceraian. Maka Yesus dengan cara dia menjawab dengan hakikat pernikahan, Yesus tidak mau ikut dalam perdebatan antara Hillel dan Syamai. Tapi dia mengajak orang-orang Yahudi itu untuk kembali kepada rancangan Allah mengenai pernikahan. Apa itu? Allah menghendaki pernikahan berlangsung seumur hidup. Dan yang kedua, perceraian memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah, dan itu dibenci oleh Allah. Allah tidak mau manusia menceraikan apa yang sudah dipersatukan olehnya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, supaya tidak lupa. Nanti kita tentu boleh berdiskusi di akhir pembahasan. Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung, tetapi kalau tidak ingin lupa, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis dulu di chat. Baik, ayat 7. Kata mereka kepadanya, kata orang-orang Farisi, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Nah, ini perbaru yang namanya pertanyaan jebakan, saudara. Jebakannya di mana? Karena dalam bahasa asli bunyinya agak berbeda dengan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia
Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya gitu ya. Jadi kalau orang menceraikan istrinya harus dengan surat cerai. Tapi dalam bahasa asli bunyinya agak berbeda. Tiun moisin enetilato vine vivlion apostasiu ke apolise. Artinya, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menyuruhnya pergi. Jadi, ini jebakan orang Farisi bahwa perceraian itu adalah perintah Allah. Itu yang mereka sampaikan. Kenapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menyuruhnya pergi? Jadi hukum perceraian di Ulangan 24 ayat 1 dipelintir oleh orang-orang Farisi ini sebagai perintah untuk memberikan surat cerai. Padahal kalau kita baca Ulangan 24 ayat 1 itu bukan perintah, Saudara. Mananya perintah gitu loh. Ulangan 24 ayat 1, coba kita baca ulang ya. Saya bacakan ulang. Misalkan, tuh katanya misalkan, seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Itu bukan perintah, itu peraturan untuk melindungi pernikahan dan perempuan yang diceraikan. Ya, jadi bukannya disuruh cerai, bukan. Kenapa orang-orang Farisi membuat ini seolah-olah jadi perintah? Supaya Yesus seolah-olah berkontradiksi dengan hukum Taurat. Karena Yesus itu mengatakan Allah tidak menginginkan orang bercerai. Tapi orang-orang Farisi berkata Musa memerintahkan orang bercerai dengan surat cerai. Ini agar orang banyak itu tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka berkata perceraian itu sesuatu yang dapat dipertimbangkan oleh seorang suami kapan saja. Tidak seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jadi mereka mau menjebak Yesus di sini. Ayat 8. Apa jawab tanggapan Yesus? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kita belajar di sini bahwa moral tertinggi yang dikehendaki Allah pada mulanya, kata Yesus kan pada mulanya. Pernikahan itu adalah ikatan seumur hidup. Tetapi tentu ada kenyataan yang buruk bahwa manusia telah jatuh dan dapat melakukan KDRT, tidak memenuhi hak-hak perempuan, apalagi di zaman itu. Perempuan itu tidak diperlakukan dengan hormat di zaman itu. Karena itu Musa mengizinkan perceraian. Jadi karena manusia sendiri yang hatinya keras dan memang kejahatan manusia, Musa mengizinkan perceraian tapi harus pakai surat cerai. Untuk apa surat cerai itu? Ada alasannya, saudara. Yaitu yang pertama, untuk melindungi kesucian lembaga pernikahan. Yang kedua, untuk melindungi perempuan dari seorang suami yang bisa saja mengusirnya begitu saja tanpa alasan. Di zaman itu mungkin, kalau dia udah nggak suka pada istrinya bisa diusir gitu. Nah kalau tanpa alasan si perempuan ini tidak punya bukti bahwa dia ini diceraikan. Jadi Musa mengharuskan surat cerai diberikan untuk melindungi perempuan dengan bukti bahwa dia itu cerainya sah, agar tidak dianggap lari dari suaminya atau dia pelacur dan pura-pura jadi janda padahal dia pelacur. Nah, di zaman itu perempuan harus dilindungi, karena itu pakai surat cerai. Dia cerainya sah gitu ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, perceraian itu bukan sesuatu yang baik loh. Bukan sesuatu yang diinginkan, bukan sesuatu yang diperintahkan seperti apa kata orang-orang Farisi. Melainkan sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari dosa manusia, yaitu kekerasan hati manusia. Dan perceraian itu adalah akibatnya.
Musa memberikan apa yang dilakukan untuk menghadapi dosa terhadap kesucian lembaga pernikahan. Jadi dalam pernikahan jika terjadi dosa yang merusak lembaga pernikahan, maka Musa kasih aturannya supaya lembaga pernikahan itu dilindungi, ya. Jadi dengan hukum surat cerai. Jadi kesucian lembaga pernikahan itu dapat dirusak oleh hal-hal yang tadi dikatakan tidak senonoh. Ya, ini yang hendak diamankan oleh Musa supaya orang tidak bercerai seenaknya. Lalu ayat 19 ayat 9, namun aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Oh, jadi Tuhan Yesus ngambil keputusan gitu ya. Di sini kita melihat ya, kalau ada aku berkata kepadamu, ini peraturan loh yang dibuat oleh Yesus. Kenapa? Yesus itu membawa kerajaan Allah dan dia rajanya. Dia hendak memulihkan kerusakan yang terjadi di bumi ini akibat dosa. Sehingga dia berhak memberi perintah Allah yang berlaku mulai dari zaman kerajaan Allah itu dan seterusnya. Jadi Yesus berkata, orang harus kembali kepada tujuan awal pernikahan. Dan perceraian itu bukan pilihan. Perceraian itu bukan pilihan dari awal pernikahan. Jadi waktu pernikahan orang mau menikah, sudah ada opsi. Kalau nggak cocok ya bisa cerai. Yesus berkata itu bukan pilihan. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, kecuali ada perkecualiannya. Perkecualiannya karena zina. Kalau bahasa Indonesianya zina, tapi bahasa aslinya itu agak berbeda ya. Bahasa aslinya pornia. Pornia. Pornia itu agak rumit. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kita tahu ya kata pornia itu menjadi porno gitu. Tetapi dalam bahasa Yunani istilah pornia itu agak rumit. Ini beda dengan zina. Zina itu ini michevo, michevo. Jadi pornia itu sebetulnya adalah perbuatan dosa yang dengan sengaja merusak hubungan pernikahan sehingga pernikahan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Di sini Yesus mengulangi apa yang sebetulnya sudah dia sampaikan di Matius 5 ayat 32. Artinya pornia itu adalah bentuk ketidaksetiaan kepada pasangan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi bukan hanya zina, bukan. Tapi termasuk kekerasan, penyiksaan, kejahatan yang mengancam nyawa pasangannya. Tidak, intinya adalah dia merusak lembaga pernikahan. Kalau dalam lembaga pernikahan, suami dan istri sama-sama gambar Allah. Itu hakikat pernikahan. Tapi kalau orang sudah tidak menganggap pasangannya sebagai gambar Allah, itu jadi rusak. Makanya pasangannya sudah dijadikan objek sehingga diperlakukan dengan tidak senonoh, tidak sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi dalam hal ini perceraian diizinkan oleh Yesus untuk melindungi salah satu dari suami istri yang jadi korban. Ini perkecualian. Kalau ini sudah mengancam, jadi kalau ada korbannya, yang jadi korban ini harus dilindungi. Jangan sampai yang jadi korban ini tambah buruk keadaannya, ya. Tapi di sini jangan dibaca bahwa oh kalau terjadi pornia harus mengakibatkan perceraian. Seperti tadi kata orang Farisi, perceraian itu diperintahkan. Yesus nggak pernah memerintahkan itu. Tentu seperti kita tahu di pasal sebelumnya yang kita baca di sesi sebelumnya, pengampunan dan belas kasih itu harus diutamakan. Demikian juga dalam pernikahan. Jadi kalau ada terjadi masalah, tentu pengampunan dan belas kasih harus diutamakan terlebih dahulu. Yesus tidak memerintahkan perceraian. Itu adalah jalan terakhir untuk melindungi korban, untuk melindungi korban, ya Bapak Ibu. Apa reaksi para murid? Lucu juga di sini ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik tidak kawin. Oh gitu. Jadi ini ceritanya setelah orang-orang Farisinya pergi,
murid-murid Yesus meminta penjelasan tambahan tentang perkawinan, meminta penjelasan tambahan. Wah, katanya, kalau seperti itu hubungan antara suami istri lebih baik nggak usah kawin lah. Itu kata murid Yesus. Kenapa, saudara, mereka berkata begini? Karena pikiran mereka itu pikiran Yahudi. Orang-orang murid-murid Yesus kan orang Yahudi sama dengan orang Farisi. Orang Yahudi menganggap pernikahan itu suatu kewajiban. Jadi orang kalau dewasa harus menikah. Yesus umurnya 30 tahun dan di akhir hidupnya ya mungkin 33 tahun. Kalau Yesus 40 tahun misalnya dan dia tidak menikah, itu nanti orang-orang Farisi akan aneh gitu melihat dia. Ya, karena orang Farisi menganggap dan orang Yahudi pada umumnya menganggap pernikahan itu suatu kewajiban, Saudara. Dan murid Yesus juga berpikir begitu. Lebih daripada ikatan permanen, tapi kewajiban, Saudara. Dan kalau Yesus berkata orang nggak boleh bercerai, tadi kan Yesus berkata begitu. Artinya, wah, ini jadi siksaan buat kita. Karena jika orang menikahi perempuan yang tidak tepat, seperti suka bertengkar, pemboros, pemabuk, dan sebagainya, nggak ada pilihan cerai, kata Yesus. Kecuali pornia. Jadi kalau orangnya tidak melakukan pornia, gitu ya, yang merusak lembaga pernikahan, kita nggak bisa ceraikan. Jadi mereka bilang, sebaiknya nggak usah kawin aja deh. Itu seperti sesuatu yang sinis ya kepada Yesus. Ini murid-murid berkata secara sinis loh kepada Yesus. Dan apa tanggapan Yesus? Ayat 11. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Jadi Yesus itu menjawab, itu nggak salah gitu loh. Tidak menikah itu tidak salah. Ya, memang nggak semua orang bisa menerima bahwa tidak menikah itu adalah alternatif hidup. Hanya mereka yang dikaruniai, kata Yesus, yang bisa menerima bahwa tidak kawin adalah alternatif hidup. Jadi Yesus sekalipun para muridnya sinis, Yesus menjawab dengan positif. Itu secara positif Yesus menjelaskan bahwa pernikahan bukan kewajiban. Pernikahan itu bukan kewajiban, kata Yesus. Kenapa? Ada di ayat 12 kita lihat. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Jadi kata Yesus, orang yang memang bisa menerima untuk hidup lajang itu karunia, kata Yesus. Kenapa? Memang ada orang yang tidak dapat kawin. Pertama, fisiknya tidak memungkinkan. Ya, ada tentu yang punya masalah fisik. Terus kata Yesus, ada yang dibuat demikian oleh orang lain. Nah, di zaman itu kita tahu ya, zaman-zaman kerajaan, ada orang yang dijadikan kasim. Kasim itu apa, saudara? Kasim itu biasanya penjaga selir raja. Karena dia laki-laki dan menjaga selir-selir yang perempuan, tentunya raja tidak ingin membuat risiko. Karena itu yang jaga selir-selir ini haruslah kasim, yaitu orang yang dikebiri, supaya tidak jadi masalah gitu ya. Jadi dia dijadikan demikian, tidak bisa kawin oleh orang lain. Dan yang ketiga, kata Yesus, ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kerajaan surga. Jadi kalau ada tugas istimewa bagi kerajaan surga sehingga orang itu tidak kawin, itu anugerah, kata Yesus, itu karunia. Seperti Yohanes Pembaptis tidak kawin, Yesus sendiri tidak kawin, dan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, kata Paulus. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seseorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Tidak kawin maksudnya. Tapi ini bukan berarti Paulus tidak pernah kawin gitu ya. Mungkin dia pernah kawin karena dia orang Farisi. Dia Farisi pasti kawin. Cuma ketika dia melayani gereja,
dia melayani Tuhan sebagai rasul, dia tidak kawin. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya, apakah istrinya sudah meninggal atau meninggalkan dia karena Paulus jadi pengikut Kristus, itu mungkin. Dan dalam keadaan itu Paulus tidak kawin. Jadi waktu dia jadi rasul, Paulus itu lajang, ya, tidak seperti Petrus dan murid, yang khususnya Petrus ya yang kawin. Maka di sini kita melihat bahwa tidak kawin itu juga tidak menjadikan orang lebih suci daripada yang kawin ya. Oke, itu tentang perkawinan, saudara. Bapak Ibu boleh tulis kalau ada pertanyaan, dan kita masuk ke Yesus memberkati anak-anak, ayat 13 sampai 15. Ayat 13, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, di sini kita tahu ya, bahwa orang-orang Yahudi itu biasa memberkati dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu umum. Kita lihat contohnya kepada keturunan di Kejadian 48 ayat 14. Kita lihat Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel justru mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, anak yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, anak yang sulung, sehingga tangannya bersilang. Jadi Israel memberkati keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Itu biasa orang memberkati pada keturunannya. Kemudian di Bilangan 27 ayat 18, kita lihat lagi Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Tuhan memerintahkan agar Musa menumpangkan tangan kepada Yosua untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Jadi di sini orang-orang Yahudi jelas saja membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Karena mereka berpikir Yesus ini nabi, orang suci. Kalau anak-anak mereka diberkati oleh orang suci seperti Yesus, tentu kehidupan anak-anak mereka akan berbahagia. Itu anggapan orang-orang itu, makanya mereka membawa anak-anak. Tetapi murid-murid mencegah anak-anak itu dibawa kepada Yesus. Karena mereka menganggap anak-anak tuh nggak penting. Anak-anak tuh nggak penting. Bukan prioritas dalam pemberitaan Injil. Dengan membawa anak-anak kepada Yesus, itu jadi distraction. Yesus jadi harus melayani anak-anak itu dan justru tidak memberitakan Injil kerajaan. Padahal para murid ingin melihat kerajaan surga itu benar-benar terwujud di mana Yesus jadi raja, dan mereka ingin itu terjadi sekarang. Dengan adanya anak-anak itu akan menjadi lebih lama. Jadi mereka sengaja diusir anak-anaknya, nggak dikasih untuk dibawa kepada Yesus. Tetapi kata Yesus di ayat 14, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Jadi kita lihat di sini bahwa ini mengingatkan ya, anak-anak itu adalah lambang dari orang-orang yang mau dimuridkan di pasal 18. Jadi kalau kita melihat dari konteks Matius, satu pasal sebelumnya, Yesus berkata yang terbesar dalam kerajaan surga itu adalah yang seperti anak kecil. Kenapa murid-murid langsung lupa di satu pasal sesudahnya? Yesus mencari orang-orang seperti anak-anak, orang-orang yang mau dimuridkan, yang tidak mencari kebesaran. Tapi kenapa murid-murid malah mengusir anak-anak? Ya, Yesus berkata, orang-orang seperti anak-anak inilah yang memiliki kerajaan surga. Oh, Yesus mencari orang yang rendah hati, mempunyai sifat seperti anak-anak ya, supaya bisa jadi anggota kerajaan surga dan jadi murid Yesus. Nah, apa sifat yang dicari Yesus itu? Seperti anak-anak ya, bukan kekanak-kanakan. Yesus nggak suka orang kekanak-kanakan, tapi Yesus cari orang yang punya sifat seperti anak-anak. Yaitu satu, merasa lemah dan tak berdaya. Artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan tergantung kepada Tuhan dalam hidupnya sebagai murid. Jadi dia tidak berkata, aku bisa,
aku hebat, aku hidupnya suci. Enggak, aku tidak bisa apa-apa Tuhan, aku butuh Engkau. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Dan ini kita lihat sesuatu yang dicari oleh Yesus, tetapi para murid tidak menyadari. Maka di ayat 15, Yesus meletakkan tangannya di atas mereka lalu berangkat dari situ. Jadi Yesus menumpangkan tangannya atas para anak-anak itu. Ini adalah suatu tindakan simbolis, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mengkonfirmasikan nilai-nilai yang diinginkan oleh Yesus dari murid-murid, yaitu sifat seperti anak-anak. Yang kedua, untuk menyatakan bahwa semua manusia berharga di mata Yesus. Bahkan anak-anak pun berharga di matanya. Dan yang ketiga, untuk menyatakan bahwa kerajaan surga yang diwakili oleh gereja di bumi ini harus memperhatikan anak-anak dan orang-orang yang tak berdaya dan terpinggirkan. Orang-orang yang dianggap tidak berharga harus diperhatikan. Bukan hanya orang-orang dewasa yang kuat-kuat, bukan. Yang lemah, tidak berdaya, itu pun harus diperhatikan. Nah, apa aplikasi dari bacaan dan pelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah soal kekerasan hati, Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan hati orang-orang Israel. Jadi kekerasan hati itu berbahaya, Bapak Ibu. Orang yang keras hati itu tidak disukai oleh Allah. Karena yang pertama, orang yang keras hati menolak kehendak Allah dalam hidupnya. Dia memilih melakukan kehendaknya sendiri, termasuk dalam pernikahan. Kalau orang melakukan kehendak sendiri dan menolak kehendak Allah, dosa itu bisa masuk, dosa itu bisa merusak kesucian perkawinan. Kekerasan hati berbahaya. Yang kedua, orang yang keras hati tidak membuka diri kepada orang lain karena dia keras. Nah, kalau orang lain itu pasangannya sendiri, maka dia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik terhadap pasangannya itu. Sehingga merusak hubungan emosional, spiritual yang seharusnya mereka alami. Akibatnya pasangan suami istri jadi saling menolak dan kesatuan pernikahan, unity itu akan rusak, pecah karena keras hati. Dan yang ketiga, orang yang keras hati tidak bisa memaafkan. Kalau tidak bisa memaafkan, apa yang mereka lakukan? Menyalahkan orang lain. Jadi pasangan suami istri saling menyalahkan. Ini jelas merusak segala jenis hubungan, mohon maaf, merusak segala jenis hubungan. Ini ada hubungannya dengan apa yang sudah dijelaskan Yesus di satu pasal sebelumnya, pasal 18, yaitu pengampunan tanpa batas, pengampunan 70 kali 7. Orang yang keras hati ya menolak pengampunan dari Tuhan karena dia tidak mau bertobat dan tidak mengampuni orang lain. Kalau ada pasangan suami istri yang tidak mau mengampuni, pasti pernikahannya pun rusak. Itulah keras hati, sangat berbahaya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kesucian dalam pernikahan. Perkawinan itu adalah lembaga yang suci dalam ikatan permanen di dalam Kristus. Jadi lembaga yang didirikan oleh Allah dan itu suci. Karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan terhadap perkawinan, pertama, perceraian tidak boleh jadi pilihan saat mengikat janji pernikahan. Jadi, orang yang mau menikah, yang jomblo-jomblo sekarang, yang belum nikah, rencana mau nikah, ingat, perceraian tidak boleh jadi pilihan saat mengikat janji perkawinan itu. Jadi perceraian itu nggak normal, saudara. Kenapa ada orang bercerai? Ada, tapi itu nggak normal. Itu perkecualian. Dan Yesus juga tadi berkata ya, itu perkecualian. Perceraian itu hanya dimungkinkan apabila ada dosa yang masuk dan menghancurkan kesatuan lembaga perkawinan yang suci. Jadi hal-hal yang memang merusak nggak bisa diperbaiki lagi. Pelacuran, kekerasan, penyiksaan, penyalahgunaan terhadap pasangannya, kejahatan yang mengancam nyawa dan sebagainya. Jadi perceraian tidak boleh dianggap sesuatu yang normal. Dan perceraian bukan suatu kewajiban, itu perkecualian sekali lagi, tidak normal. Kalau ada masalah yang terjadi dalam pernikahan, bahkan ada dosa yang meretakkan hubungan suami istri, tetap utamakan perdamaian, utamakan rekonsiliasi.
Pihak yang berdosa ya diharapkan untuk bertobat tetap. Pihak yang berdosa diharapkan untuk meminta pengampunan supaya lembaga perkawinan itu bisa dipulihkan kembali. Tapi di sisi lain lagi Bapak Ibu, orang yang bercerai juga bukan dosa yang tak terampuni gitu ya. Itu dosa tapi bukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita menempelkan stigma permanen kepada orang yang bercerai. Sekalipun perceraiannya itu juga terjadi secara tidak alkitabiah. Tadi kan kita lihat yang namanya alkitabiah itu perkecualian karena sudah nggak bisa diperbaiki dosanya itu ya. Dosanya meretakkan pernikahan sampai nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau orang yang bercerai karena hal-hal seperti wow beda prinsip, tetap kita tidak boleh memberikan stigma negatif kepada mereka. Karena kita adalah anggota komunitas kerajaan surga. Dan dalam komunitas kerajaan surga, pertobatan dan pengampunan yang membawa kepada rekonsiliasi dan pemulihan harus diutamakan. Jadi kita pun tetap harus mengasihani mereka agar mereka bertobat dan minta ampun. Dan itu adalah sesuatu yang diinginkan Yesus. Jadi kita nggak menganggap, oh dia pernah cerai, ya udah dikucilkan seolah-olah begitu ya, mau melayani nggak boleh gitu ya. Nggak, Alkitab nggak pernah mengajarkan begitu Bapak Ibu. Kita harus menerima dan rekonsiliasi pertobatan itu harus diutamakan. Dan satu hal lagi, nggak menikah itu bukan aib, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap oh pernikahan itu kewajiban, apalagi orang-orang yang dewasa harus menikah, bukan. Orang yang nggak menikah pasti belum mapan, jangan berpikiran begitu. Tapi tidak menikah memang bisa jadi pilihan, kata Yesus. Terutama untuk orang yang mau mengabdikan diri bagi kerajaan surga. Itu tadi kan Tuhan Yesus berkata begitu. Ya, bukan buat dirinya sendiri. Bukan dia mau udah saya nggak nikah aja karena punya anak tuh mahal. Bukan begitu tujuannya, itu buat dirinya sendiri. Kalau buat kerajaan surga itu bukan aib, itu pilihan yang pantas untuk dipilih. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Thank you sharingnya Pak. Mantap Pak, banyak dapat pencerahan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan sharing kita apa yang disampaikan Pak Mak hari ini? Pak Mark, Ya, silakan Pak coba Erik. ulang Pak, pornia Ya, itu apa lebih detailnya gitu Pak? Oke, ya, jadi yang Pornia, dimaksud karena waktu itu Pak Eras pernah bilang bukan pornia Pak, malah apa pornos kata gitu Pak. oke. Kalau namanya pornos itu adalah orang yang kalau dalam di Alkitab orang yang cabul gitu ya, seperti Esau. Esau yang memandang rendah hak kesulungannya disebut pornos. Ya, maksudnya apa? Tadi kan kita lihat bahwa pornia itu sebetulnya pengkhianatan kepada pasangannya dalam lembaga pernikahan. Pornos itu juga pengkhianatan si Esau itu pengkhianatan kepada janji Tuhan, berarti dia mengkhianati Tuhan, ya karena dia eh, mengkhianati Tuhan dengan cara memandang rendah hak kesulungannya. Jadi dia tidak jadi nenek moyangnya umat pilihan. Begitu Pak Erik ya. Jadi di sini yang namanya pornia itu pengkhianatan terhadap lembaga perkawinan. Bentuknya bisa macam-macam tentunya ya. Segala hal yang merusak nggak bisa diperbaiki. Jadi kejahatan, KDRT, ya penyiksaan, apalagi udah mengancam nyawa itu pornia. Gitu. Jadi bukan cuma zina itu terlalu ringan gitu katanya ya, ini tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Gimana Pak Erik menjawab? ada lagi Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Halo, Ya silakan. Pak Pak Mak. Erik, silakan. Tadi mungkin nggak tahu apakah saya ketinggalan ya. Tadi Pak Mak eh, membahas mengenai pahamnya Syama ya, Pak ya. Syamai dan Hilal ya. Betul. Yang hilalnya ada ya Pak tadi Pak ya? Ada. Saya nggak. Oh, saya Ya. kelewatan berarti. Jadi Iya, kalau iya. Yesus di sini kan berkata
eh, siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berzina. Itu lebih dekat dengan Syamai sebetulnya. Ya, Oh, beda. ya, karena Hillel berkata kalau istri itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan suaminya, dia boleh diceraikan, termasuk membuat makanan gosong atau masak makanan terlalu asin. Parah jadinya. Jadi terlalu bebas. Kalau Hillel itu kan lebih liberal. Dalam hal ini Yesus lebih dekat dengan Syamai. Meskipun kalau dalam ayat-ayat yang lain Yesus lebih dekat dengan Hillel. Tapi dalam kasus ini lebih dekat dengan Syamai. Oke, Bang Mak. Ya, 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 thank you, Pak. ya, thank you juga, Pak Hengki. Ada lagi? Oke, dari Jonathan ya. Komak mau Ada lagi tanya, Bapak Ibu? ya ada Jonathan di chat ya. Perkawinan kan melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau hubungan Bapa dengan Kristus itu dilambangkan dengan apa? Lalu kalau hubungan Bapa dengan jemaat itu dilambangkan dengan apa? Bedakah atau sama? Ya, thanks, Tomak. Kalau kita lihat yang namanya hubungan Bapa dengan Kristus itu kan ada ya dikatakan bahwa kepala Kristus adalah Allah. Kepala laki-laki adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Jadi hubungannya itu adalah seperti kepala dengan tubuh. Kalau Kristus juga kadang-kadang dihubungkan dengan jemaat, kepala dengan tubuh juga gitu ya. Artinya yang memberikan arah kepala itu adalah yang menentukan arah maunya jalan kemana gitu. Itu melambangkan ketundukan. Jadi Kristus tunduk kepada Bapa dalam posisinya, bukan dalam hakikatnya. Nah, itu dilambangkan dengan kepala dengan tubuh. Lalu kalau hubungan Bapa dengan jemaat, ya di Alkitab memang tidak dijelaskan hubungan Bapa dengan jemaat. Yang ada adalah hubungan Yahweh dengan Israel. Tuhan dengan Israel. Itu sama dengan seperti hubungan Kristus dengan jemaat, yaitu suami istri. Jadi Yahweh dilambangkan sebagai suami dan Israel dilambangkan sebagai istri. Kemudian para rasul menggunakan gambar yang sama untuk menunjukkan hubungan antara Kristus dengan jemaat, ya, karena jemaat kekristenan sebagai kerajaan Allah itu adalah Israel rohani. Ya, jadi sama hubungan antara Tuhan dengan Israel sama dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Begitu ya, Jonathan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak, izin Pak, Silakan. saya kalau misalnya salah satu itu Pak yang tidak inilah Pak, saya KDRT gitu, dia bercerai, tapi terus perempuan itu misalnya dalam hal ini perempuan lah sebagai apa victim gitu Pak ya, Ya, dia nikah lagi, apakah itu dia nanti akan berzina Pak yang menikahi dia? oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita lihat lagi di ayat 9 tadi, apa kata Tuhan Yesus. Namun aku berkata kepadamu, kita bacanya hati-hati ya. Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Jadi kalau perceraian itu terjadi karena pornia, maka pernikahan ulang itu bukan zina. Ya, jadi kita bacanya coba diperhatikan. Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Jadi kalau terjadi pornia, maka si victim, si korban itu menikah dengan orang lain itu bukan zina. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tapi kalau orang menceraikan istrinya dengan alasan ya seperti beda prinsip gitu, lalu kawin lagi, nah itu zina. Ya, itu Yesus sendiri yang berkata ya. Gitu ya, Pak Erik ya. Tapi misalnya gini loh, kalau kita menemukan orang yang cerainya bukan karena pornia tapi menikah lagi, ya jangan distigma juga gitu ya, karena gereja harus memberikan belas kasih dan juga harus jadi tempat pemulihan buat mereka. Ya, jadi tetap kita menerima mereka dengan kasih gitu loh. Jangan dijadikan stigma, oh kamu berzina gitu. Jangan begitu sih. Ya, mereka harus dipulihkan juga. Meskipun ya tentu itu dosa, tapi bukan dosa yang nggak bisa diampuni. Intinya begitu. Itu dosa yang bisa diampuni. Maka
jadikan gereja sebagai tempat pemulihan buat mereka. Mereka pun bisa dipulihkan dan mereka merasa kasih Allah. Sekalipun mereka sudah berdosa, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Ya, gitu ya Pak Erik ya. Pak, sekali lagi Pak, misalnya Pak, pada saat itu yang menentukan pornia atau enggak pada saat itu kan ini Pak ya, rabi-rabi Pak ya, menentukan kan surat cerai itu kan. Kalau sekarang yang menentukan itu kita pribadi atau nanti konsultasi ke gereja menurut Bapak gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Erik. Ini juga sesuatu yang sebetulnya diajarkan Yesus di pasal 18 ya, yaitu tentang penertiban. Jadi di sini kan kalau mereka memang hubungan suami istri itu bermasalah, maka harus ada saksi kan. Kalau di ayat 18 ayat 16, bawalah seorang atau dua orang supaya keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi tentu apa yang terjadi ya, tentu pasangan tersebut atau korbannya itu harus menemui saksi. Ya saksinya siapa? Ya kalau di gereja zaman sekarang tentunya diutamakan hamba Tuhan, konselor gitu ya. Konselor atau hamba Tuhan yang akan berusaha memediasi mereka terlebih dahulu. Mediasi itu pasti diutamakan. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah mengancam nyawa misalnya ya, atau dia sudah dipukuli sampai babak belur, sampai wah pokoknya kondisinya sangat buruk, maka Yesus berkata di ayat 18, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Otoritas untuk menentukan ini bisa diperbaiki atau tidak, dengan kata lain ini pornia atau tidak, itu diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya loh. Jadi kepada, dalam hal ini kepada orang-orang yang ada dalam kerajaannya, yaitu gereja. Ya, jadi kalau si korban ini sudah melapor gitu ya kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini juga sudah menyelidiki kasusnya, mungkin harus 2-3 orang menyelidiki kasusnya, maka kalau dia sepakat itu artinya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga, Matius 18 ayat 19. Dan itu akan dikonfirmasi oleh Kristus, ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan soal doa sekali lagi, tapi ini soal penghakiman, penertiban, dan pemutusan sesuatu. Jadi kalau ada keputusan, oke, ini memang tidak bisa dibiarkan karena orang ini udah jadi korban gitu ya, dan pernikahan ini nggak bisa diselamatkan. Yesus pun ada di tengah-tengah mereka dan itu dikonfirmasi. Jadi otoritasnya diberikan kepada gereja, Pak Erik. Tentu lewat proses mediasi dan sebagainya. Kalau nggak berhasil, tentu ya, otoritas itu diberikan kepada gereja. Ya, jadi sesuai dengan Matius 18. Ya, satu pasal di atasnya, Pak Erik. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sip. Ada satu pertanyaan lagi. Oke, dari Jonathan. Kadang bingung sesuai dengan kasus tadi, mereka yang cerai lalu kawin lagi, sebenarnya tindakan kita yang benar tuh harusnya apa? Awalnya dulu mikir, wah dosa tuh mereka, banyak ya kita begitu. Tapi lambat laun sampai tidak mikir apa-apa lagi. Sekarang pikirannya ya udahlah mereka cerai, banyak juga yang begitu. Itu pikiran saya dari awal, stigma buruk sampai saat ini cuek. Nah sebenarnya itu kan sikap pikiran kita, kalau cuek begitu apakah dosa? Tapi kalau kita berstigma pun itu dosa, betul. Kita stigma itu dosa. Kita juga tidak ada aksi apa-apa ke mereka. Artinya kalau mau mikir positif negatif tetap tidak ada action. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, atau diam adalah kuncinya? Tentunya kita lihat ya, kita nggak harus diam. Kalau Tuhan memerintahkan kita bicara, tentu kita bicara. Tapi kalau Tuhan memerintahkan kita diam, kita diam. Jadi memang itu sangat tergantung dengan komando Tuhan. Ya, jadi jangan kita sembarangan menegur. Kan kalau di Matius 18 ayat 15 memang dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tapi tujuannya
adalah supaya engkau mendapatnya kembali. Jadi memulihkan. Kalau kita memang mengetahui peristiwa itu, ya, dan kita adalah seorang yang mengasihi orang itu dan Roh Kudus juga memerintahkan kita untuk ngomong, ya kita ngomong. Tapi kalau enggak, bijaksanalah gitu ya. Jadi jangan serampangan juga. Mungkin kalau kita memang teman dekatnya gitu ya, maka lebih mudah bagi kita untuk bicara. Tapi kalau enggak, ya mungkin lewat orang lain atau hamba Tuhan. Jadi bukan enggak harus bicara, tidak harus diam. Tapi tujuannya bukan untuk menegur, menyalahkan mereka, tetapi supaya terjadi pemulihan. Ya, jadi tujuannya adalah rekonsiliasi supaya semua baik, dia pun dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Begitu ya, Jonathan. Berikutnya pertanyaan dari Pak Roy. Menyambung orang yang bercerai bukan karena porno selalu menikah kembali, apakah bisa atau boleh diberkati lagi pernikahan yang barunya itu di gereja, Pak? Kalau mereka sadar ya bahwa tadinya mereka bercerai dalam keadaan salah karena hal-hal yang sebetulnya ringan gitu ya. Kalau kita tidak menerima, pokoknya nggak boleh, selama-lamanya kamu nggak boleh nikah lagi. Justru kita yang memberi stigma kepada mereka. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Sebagai hamba Tuhan, kita harus menyuruh mereka bertobat. Bertobat dulu lah. Bertobat, ngaku dosa, ya ngaku dosa sama Tuhan, bukan di depan jemaat gitu. Kita nggak mau mempermalukan mereka. Yang penting hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Kalau dia sudah sadar, dia sudah dipulihkan, maka kalau kita tidak membolehkan mereka menikah, justru itu membuat mereka jadi berdosa nanti. Kalau mereka sudah dipulihkan, ya tentunya, dan mereka sudah diampuni, minta ampun kepada Tuhan dan sudah diampuni, mengapa kita tidak mengampuni mereka? Gitu loh. Jadi harusnya gereja pun bisa menerima hal tersebut. Tapi tentunya lewat proses. Kalau mereka benar-benar sudah dipulihkan, sudah sadar, sudah diampuni, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Kalau kita membuat misalnya, oh ini nggak boleh dinikahkan, malah diumumkan gitu kan, itu kita mempermalukan mereka. Kekristenan bukan untuk mempermalukan orang, kita bukan untuk menghakimi mereka, kita mau mereka dipulihkan. Kalau mereka sudah sadar dan dipulihkan, nggak masalah. Ya, yang penting mereka benar-benar sadar dan dipulihkan. Begitu ya, Pak Roy. Ya, semoga menjawab. Ya, baik. Apakah ada lagi? Satu lagi, kalau tidak kita akhiri mungkin ya, Pak Ferry ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mak atas penyampaiannya. Pendalaman Alkitab hari ini kita tutup. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.